Hai gengs, apa kabar? Senang sekali berjumpa dengan geng semua. Salam kenal dan salam sukses dari Vision Q. Mari tetap menjaga semangat kita masing-masing, tetap pantang menyerah, mari terus berbuat kebaikan, ayo terus berburu kesuksesan, dan selalu berpikir positif atas apapun yang sedang terjadi di seputar kita. Gengs, ini adalah vlog part kedua dengan judul Mengapa Seseorang Tidak Berani Menetapkan Goal Yang Menantang. Ada dua hal penyebabnya, yakni yang pertama takut dan kedua adalah tidak yakin. Untuk yang pertama takut sudah dibahas di vlog-vlog sebelumnya. Saatnya kita membahas hal yang kedua, yakni seseorang tidak berani menetapkan goal yang menantang karena tidak yakin. Apa yang menyebabkan seseorang tidak yakin dengan goal yang menantang? Karena yang bersangkutan tidak menyadari bahwa dirinya telah dibekali dengan bekal yang hebat. Dia tidak berani membuat sasaran yang menantang untuk dirinya sendiri karena dia tidak yakin. Tidak yakinnya ini sekali lagi didasari karena tidak menyadari bahwa dirinya telah dibekali dengan bekal yang hebat. Nah, sebetulnya tidak menyadari ini apa karena memang nggak tahu atau tidak bersyukur? Kalau tidak tahu maka perlu mencari tahu. Dan vlog-vlog kami sudah menyampaikan bahwa kita memang sudah dibekali bekal yang hebat. Mestinya soal tahu itu tidak bisa menjadi alasan lagi. Kalau tidak bersyukur, maka sebetulnya juga kebangetan. Orang kita sudah dibekali dengan kapasitas otak dan kapasitas fisik yang luar biasa. Dan sudah banyak contoh di mana orang-orang yang mengeksplorasi kapasitas otak dan fisiknya itu memang akan menghasilkan hal-hal yang luar biasa, mengagetkan dirinya dan mengagetkan banyak orang-orang di sekitarnya. Kalau sudah banyak contoh, kenapa kita tidak mengeksplorasi diri kita? Rasanya kan kebangetan kalau kita tidak melakukan itu. Yang artinya itu tidak bersyukur, tidak menghargai atas apa yang sudah diberikan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, mestinya kita tidak yakin karena faktor ini itu sudah mestinya bisa dicoret. Yang kedua, kenapa seseorang tidak yakin atau tidak berani menetapkan goal yang menantang? Karena kurang inputan, kurang referensi, ataupun kurang benchmark, kurang contoh. Pernah suatu saat saya mendapatkan pertanyaan, bagaimana cara kita membuat goal yang menantang? Sebetulnya kan simpel, gengs. Kalau mau membuat goal yang menantang adalah, apakah goal yang kita bikin ini masih berbasis histori? Kalau masih berbasis histori itu nggak menantang. Itu adalah model pendekatan SMART. Nah, kalau menantang itu tidak berbasis histori. Terus ada pertanyaan berikutnya. Pak, kalau mau tidak berbasis histori, paling nggak supaya kita yakin bagaimana cara kita menilainya. Pertanyaannya bagus sih. Akhirnya saya berikan contoh. Misalkanlah, kalau sekarang ini Anda menghasilkan angka 10. Target untuk menghasilkan angka 10 ini, atau bukan target ya, angka 10 ini dihasilkan dari berapa populasi? Misalkan dia adalah pengelola bisnis ya. Target pasar Anda itu jumlahnya berapa? Target populasi pasar Anda itu jumlahnya berapa? Kalau saat ini cuma Anda berhasil untuk mendapatkan transaksi 10, sementara populasi yang Anda targetkan itu adalah 1000, dan sejarahnya selama ini cuma 10, 10, 10, sementara ada potensi 1000, maka ini tentunya Anda mau membuat goal yang berikutnya tidak 10 menjadi 100, itu masih masuk akal karena ada potensi 1000. Nah, dari 10 ke 100 itu menantang karena sejarahnya 10, tapi Anda buat 100. Nah, 100 pun itu sebenarnya masih masuk akal karena jumlah populasi target pasar Anda adalah 1000. Nah, masa nggak yakin dengan 100-nya sementara target populasinya 1000? Kalau lebih berani lagi, jangan 100, menjadi 300. Nah, jadi ini karena kurang inputan tentang berapa sih sebetulnya populasi target pasar saya. Kurang referensi, kompetitor udah banyak menghasilkan 100, kita baru 10. Nah, ini adalah tidak yakin karena kurang inputan, kurang referensi, kurang benchmark. Ya, kalau kita nggak dapat benchmark dari industri kita, ya industri yang lainnya. Industri lainnya yang begitu cepat melakukan penetrasi pasar, misalkan ini dalam konteks pengelolaan bisnis. Jadi seseorang tidak yakin membuat goal yang menantang itu sebetulnya karena kurang inputan, kurang referensi, ataupun tidak mau benchmark. Kalau mau benchmark, cari referensi, banyak inputan, saya yakin kok berani seseorang itu menetapkan goal yang menantang untuk dirinya sendiri. Apalagi dia memiliki bekal yang luar biasa di dirinya. Jadi bagi siapapun di antara kita yang masih kurang berani menetapkan goal yang menantang, coba perbanyak inputan, perbanyak referensi, perbanyak benchmark. Hasilnya pasti akan berbeda. Kita akan lebih berani untuk bisa menetapkan goal yang menantang. Berikutnya lagi, tidak yakin atau tidak berani membuat goal yang menantang karena salah persepsi ataupun salah mengartikan kosakata impossible. Impossible itu diartikan tidak mungkin, dan tidak mungkin itu bersifat menetap. Nah, ini salah arti itu ya, salah
persepsi tentang kosakata impossible tersebut. Ini faktor yang ketiga. Nanti kita bahas lebih dalam. Sebelumnya kita lihat yang keempat. Faktor keempat, kenapa seseorang tidak yakin menetapkan goal yang menantang untuk dirinya sendiri? Karena pada saat menetapkan goal yang menantang untuk dirinya sendiri, banyak menerima bulian. Orang-orang seputar kita membuli. Kenapa sih kau harus membuat sasaran yang begitu tinggi untuk dirimu sendiri? Kan kasihan dirimu. Kenapa sih nggak membuat goal yang biasa-biasa saja, yang mudah dicapai? Lu terlalu ambisius. Jangan terlalu ambisius lah jadi orang. Sakit nanti kalau nggak tercapai. Contohnya itu, ya, si A. Stres dia gara-gara tidak bisa mencapai goal yang ketinggian. Nah, ini adalah memadamkan kita. Bulian yang lain contohnya yang lebih tepat adalah, mana mungkin kau bisa mencapai goal yang menantang. Pengetahuanmu aja masih terbatas. Nggak mungkin kau bisa. Itu cuma gayamu saja. Nah, ini kan bulian gitu ya. Nah, ini nanti tentang bulian, pemadam, apa respon yang sebaiknya kita lakukan akan kita bahas di vlog seri yang berikutnya. Kita fokus di salah persepsi ataupun salah mengartikan kosakata impossible. Nah, banyak di antara kita, goal yang menantang itu artinya mengandung muatan impossible, tidak mungkin karena tidak berbasis histori. Bagi gengs yang baru bergabung, silahkan untuk melihat vlog-vlog kami sebelumnya karena ini sudah dibahas mengenai konten goal yang menantang itu apa. Ya. Nah, goal yang menantang itu kontennya adalah impossible, ahistory ya. Penjelasan lebih lengkap lihat vlog sebelum-sebelumnya. Impossible ini bagi sebagian di antara kita diartikan menetap. Kalau impossible sekarang itu selamanya impossible. Padahal enggak, impossible itu sifatnya sementara, tidak sifatnya menetap. Jadi tidak mungkin itu hanya bersifat sementara. Berikutnya mungkin, berikutnya akan menjadi mungkin. Jadi jangan mengartikan impossible itu memiliki sifat yang menetap, berlaku selamanya. Enggak. Dan gengs, yang berikutnya lagi adalah impossible itu ahistory. Ya memang betul, namanya impossible itu tidak ada referensinya, tidak ada historinya. Namun sekali lagi tugas kita itu adalah menciptakan sebuah histori. Ya, menciptakan, bukan membebek pada histori yang ada. Kenapa kita harus menciptakan histori? Ingat, kita punya kemampuan yang hebat. Dan kita hidup dalam kompetisi. Kalau kita tidak pengen memenangkan kompetisi, tidak masalah. Tapi kita kan hidup berkompetisi, pengen menang kita berkompetisi. Maka kalau kita pengen menang berkompetisi, maka kita harus menciptakan sejarah. Jadi nggak perlu datanya tidak didukung sejarah, tidak masalah gitu. Karena kita akan membuat rekor memecahkan angka yang sudah tercipta. Gengs, jadi kata-kata tidak mungkin itu hanya berasal dari orang-orang yang tidak bersedia mengeksplorasi kekuatan hebat yang ada di dirinya. Terus kalimat yang lainnya, gengs. Tidak mungkin itu hanya berlaku untuk orang yang tidak berani. Kenapa mereka tidak berani? Ya tadi kurang inputan, kurang referensi, ataupun kurang benchmark, tidak menyadari bekal hebat di dirinya, tidak bersyukur atas bekal yang hebat yang ada di dirinya. Akhirnya nggak berani, kan sayang, itu hanya untuk orang yang tidak berani. Bekal kita sudah semestinya membuat kita berani kok. Berikutnya, tidak mungkin hanya opini yang tidak perlu diikuti. Itu hanyalah opini dari orang-orang yang tidak berani. Kan di vlog-vlog sebelumnya sudah diceritakan bagaimana orang-orang yang berani mengeksplorasi dirinya, bisa membebaskan dirinya dari berbagai limitasi yang ada. Makanya akhirnya menghasilkan hal-hal yang hebat gitu. Dan gengs, kata tidak mungkin itu hanya berasal dari orang-orang yang telah mengkerdilkan dirinya sendiri. Tidak menyadari bahwa dirinya hebat. Atau menyadari tapi tidak mau mengeksplorasi, artinya itu tidak bersyukur. Dan yang kalimat berikutnya, kata tidak mungkin hanya berasal dari orang-orang yang ingin hidup muda. Betul. Banyak kapasitas otak dan kapasitas fisiknya dianggurkan. Nah ini kan sangat disayangkan, gengs. Ayolah gengs, marilah kita untuk lebih berani membuat sasaran yang menantang untuk diri kita sendiri. Baik sasaran untuk hari ini, sasaran untuk minggu depan, untuk bulan depan, untuk periode 3 bulan, 6 bulan ke depan, setahun, 2 tahun, 3 tahun ke depan. Beranilah untuk membuat sasaran yang menantang. Karena sekali lagi, impossible is nothing. Jangan pikirin, kata-kata tidak mungkin itu jangan pikirin. Nggak perlu difikirkan, nggak perlu dibahas, nggak perlu diikutin. Karena pada dasarnya kita orang yang hebat. Oke, nah kalimat ini gengs, kalimat-kalimat yang tadi saya sampaikan, itu adalah kalimatnya Muhammad Ali, sang legenda tinju. Beliau sangat membenci orang-orang yang menyatakan tidak mungkin. Tidak mungkin orang kulit hitam itu bisa menjuarai dunia tinju kelas berat. Dulu terjadi kalimat seperti itu. Itu kalimat yang membatasin. Kalimat pembatasan. Nah, kita harus bisa membebaskan diri dari berbagai pembatasan yang ada.
Baik itu pembatasan yang berasal dari diri sendiri ataupun pembatasan dari lingkungan seputar kita. Supaya kita bisa semakin berani untuk menetapkan goal yang menantang sehingga secara otomatis akan dorong kita untuk mengeksplorasi kapasitas otak dan kapabilitas fisik kita yang sudah luar biasa dari sono. Oke gengs, semoga bahasan vlog kali ini betul-betul bisa membuat kita untuk lebih berani membuat sasaran yang menantang untuk diri kita sendiri demi kebaikan kita sendiri juga. Ingat bahwa hidup ini adalah kompetisi. Jangan biarkan kapasitas otak dan kapabilitas fisik kita nganggur gara-gara tidak berani menetapkan sasaran yang menantang. Oke gengs, sekian dulu vlog kali ini. Jangan lupa tetap menjaga semangat kita masing-masing, tetap pantang menyerah, mari terus berbuat kebaikan, ayo terus berburu kesuksesan, dan selalu berpikir positif atas apapun yang sedang terjadi di sekitar kita, agar dari diri kita selalu terpancar energi-energi positif dimanapun, kapanpun. Gengs, jangan lupa untuk like, subscribe, comment, and share. Terima kasih, sampai ketemu di seri vlog berikutnya.